fokus dari materi di AKM di pertemuan kedua setelah UTS ini adalah pengakuan pendapatan untuk transaksi-transaksi yang khusus gitu ya, spesial. Nah, kalau di pertemuan pertama kita sudah bahas bagaimana 5 langkah pengakuan pendapatan ya. Pendapatan yang normal aja. Kita mulai dari identifikasi kontrak, identifikasi separate performance obligation, terus tentukan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan terakhir akumulasi pendapatan. Itu untuk pendapatan yang kasusnya tuh standar, standar. Secara umum memang seperti itu. Tapi di kasus-kasus tertentu stepnya tetap kayak gitu. Cuma pengakuan pendapatannya agak beda ntar. Nah, di praktik kemarin pertemuan pertama itu kita bahas pengakuan kontrak jangka panjang. Nah, di sini ini yang akan kita bahas. Kontrak aset dan kontrak liability. Sama isu-isu lain terkait pengakuan pendapatan. Kita mulai aja ke kontrak aset sama kontrak liability. Nah, konsepnya adalah gini. Suatu kontrak kita dari sisi penjual ya, kita dari sisi penjual biasa. Kalau kita mengakui pendapatan berarti kita dari sisi penjual. Dari sisi penjual, saat saya telah selesai menyelesaikan performance obligation saya, setelah saya selesai mengirimkan, misal saya PPA ya, PPA, saya berkewajiban untuk ngasih 50 barang misalnya, 50 barang ke customer, ke Mr. X. Nah, saat saya selesai performance obligation saya, yaitu ngasih 50 barang ke Mr. X, maka normalnya saya langsung boleh mengakui AR dong. Karena ya sales revenue-nya udah dicatat, udah boleh kita akui, dan berarti pasangannya kita boleh mengakui receivable. Nah, yang demikian itu kita sebut dengan hak tanpa syarat. Jadi kita udah berhak membil, kita udah berhak menagih AR kan dari hasil tagihan kan. Nah, kita udah berhak menagih karena kita telah memenuhi kewajiban kita, karena kita telah menyelesaikan performance obligation kita. Nah, untuk hal-hal seperti ini ya udah kita catat sebagai AR. Ini kasus biasa, AR pada sales. Kalau kayak gitu. Tapi ada beberapa kasus tertentu yang nagihnya itu ada beberapa syarat. Ini yang jadi permasalahan. Conditional right. Misalkan apa nih teorinya kayak gimana? Untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban, namun masih harus memenuhi kewajiban lainnya sebelum menyampaikan tagihannya kepada pembeli atau pelanggan. Jadi hak bersyarat ini kayak gini ceritanya. Misalkan saya PTA itu menjual satu paket isinya yaitu satu laptop dan satu handphone. Di kontrak menyebutkan bahwa PTA baru boleh nagih saat kedua barang telah dikirim. Nah, ceritanya kayak gini. Jadi di kontraknya tuh eksplisit disebutkan bahwa PTA baru boleh nagih saat kedua barang dikirim. Misalkan tanggal 30 Desember 2019 PTA itu baru ngirim laptopnya aja. Dia baru kirim laptop. Berarti performance obligation ya kan sebenarnya ada dua ya. Dia harus ngirim laptop sama ngirim HP. Nah, performance obligation-nya untuk ngirim laptop udah selesai. Normalnya saya sudah boleh mengakui AR. Normalnya kayak gitu. Saya sudah boleh menagih karena laptopnya dikirim. Tapi di kontrak dikatakan lain. Di kontrak dikatakan lain karena HP-nya sudah dikirim. Nah, kalau gitu berarti AR baru boleh dinagih saat itu dikirimkan. Yang jadi masalah adalah 31 Desember misalkan dikirim HP-nya baru 1. Masalahnya adalah di 31 Desember 2019 kita
keuangan. Nah, namanya laporan keuangan itu merefleksikan kejadian yang sesungguhnya. Di tanggal 31 Desember sebenarnya sudah ada yang kita akui, pengiriman laptop sudah diselesaikan. Jadi kita nggak boleh aja mengakui akhir. Maka dari itu di tanggal 31 Desember ini itu hanya muncul saat ini ya. Kontrak akhir, kontrak lain itu hanya muncul saat laporan keuangan. 31 Desember kita akan masuk ke kontrak akhir. Jadi kita boleh mengakui akun kripto, tapi sebenarnya di tanggal 3 Desember itu udah ada kewajiban yang sudah kita laksanakan. Maka kita catat akun tersebut pakai akun kontrak akhir. Pada 1 Januari 2019, PT PKN membuat suatu kontrak dengan tulisan produk A dan produk B. Jadi yang dikirimkan berupa harganya 1.000. Itu PT PKN. Adalah kontrak menjelaskan bahwa pembayaran produk A tidak akan dilakukan sampai produk B dikirimkan. Atau dengan kata lain, pembayaran dilakukan jika kedua produk dikirimkan. Jadi dalam kontrak menjelaskan bahwa pembayaran produk A tidak akan dilakukan sampai produk B dikirimkan. Harga produk A 30.000 dan seterusnya 70.000. Ceritanya produk A itu dikirimkan tanggal 1 Februari 2019 dan produk B dikirimkan tanggal 1 Maret 2020. Berarti kan tanggal 1 Februari ini kita sudah selesaikan, kita udah ngirim barang itu produk A, tapi kita belum boleh lagi. Maka tanggal 1 Februari kita katakan kontrak akhir pada LPG. Saat 1 Maret barulah kita akhir semuanya. AR itu kontrak aset yang kita buang 30.000 dan set revenue kita harus bayar tapi sebenarnya ini tuh saya kan setuju sih sama ini, karena ini kan saya kurang setuju sama jawaban PT-nya karena sebenarnya kalau misalkan dia tidak membuat laporan keuangan, sebenarnya jurnal di 1 Februari nggak perlu dibuat, tapi langsung aja di 1 Maret. Jadi kalau menurut saya kayak gini, harusnya kalau menurut saya tambahin ya, barang dikirimkannya jangan 1 Februari, tapi 1 Januari. Kalau misalkan PPA, PPKN laporan keuangannya setiap 31 Desember, maka tapi kalau misalkan anggaplah dia itu ternyata bikin laporan keuangannya tiap 31 Januari, maka jadi ini menurut saya sih, dan kalau nggak salah buku nah nanti jadi kalau misalkan ini saya ganti ya, dia ngasih dua produk A sama produk B, 30.000 produk 70.000, dikirimkannya tanggal 31 Januari. Nah, kasus pertama, jika PT PKN itu laporan keuangannya tiap 3 Desember, maka di 1 Februari dia nggak perlu bikin jurnal. Karena ya memang dia belum berhak untuk mengakui receivable maupun sales revenue sebenarnya. Karena kan mereka tuh jadi kayak satu paket yang tidak independen gitu. Nah, dia harusnya baru boleh ngejurnal tuh di 1 Maret berarti. 3 Januari. Di 1 Maret baru dia catat aja langsung full AR pada sel 1.000. Nah gitu ceritanya kalau misalkan dia tuh. Tapi anggaplah dia bikin laporan keuangan itu tiap 31 Januari dan dia baru ngirim kan ini 31 Januari ya. Jadi produk A itu sudah boleh dikirimkan, yang pengiriman produk A itu sudah boleh diakui baru, dan 3 Januari ini adalah jurnal pengakuan kontrak aset. Sel sebesar 30.000. Jadi kalau urusan sih kayak gini yang lebih tepat. Tapi gini juga nggak apa-apa.
yang tadi juga, ini juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya akun kontrak aset dan kontrak liability ini hanya muncul saat kita adjust, saat kita buat laporan keuangan. Tapi di saat pembuatan laporan keuangan tersebut, sudah ada barang yang dikirimkan, tapi dia tadi hak bersyarat, bukan unconditional right. Ini saya ganti jadi 31 Januari. Jadi produk yang dikirimkannya 30 Januari, saya ganti. Silahkan teman-teman pastikan lagi sebenarnya nih bikin akun kontrak aset nih apakah selalu setiap conditional type atau hanya saat pembuatan laporan keuangan. Sepemahaman saya sih kontrak aset ini hanya muncul saat ini aja, saat dia laporin laporan keuangan. Seingat saya bisuan kayak gini, tapi saya udah lupa. Itu udah dadakan ya teman-teman. Itu dadakan. Jadi saya belum baca-baca bisuan buat ngajarin. Tapi seingat saya kayak gini. Kak, jadi 31 Desember jurnalnya gimana? Ya udah, kalau di sini nggak ada jurnal apa-apa. Desember kan akhir pada Desember tapi ini juga boleh, nggak ada masalah. Iya, yang atas nggak ada pengakuan kontrak aset di sini. Kenapa? Karena ya udah nanti aja bikinnya, nggak perlu dulu bikin kontrak aset. Jadi pengakuan AR pada shelfnya langsung aja pada saat semua dikirimkan. Tapi dua-duanya betul. Nah, kalau kontrak liability ini konsepnya udah teman-teman unearn. Contohnya pada 1 Maret 2019 PT PKN membuat suatu kontrak untuk mengirimkan barang pada 31 Juli. PT PKN telah menerima pembayaran atas produk tersebut secara full sebesar 10.000 pada 15 April 2019. Berarti 15 April ya kita catat cash pada unearn. Udah, ini kalau kontrak liability gini aja, answer sale. Kak, kan di PPT kuliah right of return, kenapa pas kakak jelasin di kelas sebelah itu sales return and allowance, di sini kontrak? Oh, itu beda ya kasusnya. Di sini kasusnya itu bukan return, tapi ini terkait dengan pengakuan pendapatan kita. Kalau yang return nanti kita bahas juga. Ini tuh terkait dengan, oh iya saya lupa, setiap ada yang tanya harusnya tuh saya copy ke everyone ya, biar teman-teman tahu apa yang saya omong. Jadi itu terkait dengan pengakuan pendapatan aja, ini nggak ada kaitannya sama return. Ini tuh pengakuan pendapatan, misalkan barangnya ada dua nih, tapi dua-duanya ini tadi ya kita boleh nagih saat dua-duanya udah dikirim. Tapi kasusnya adalah saat barang udah sebelum dikirim gimana nih kasusnya? Maka kita akui kontrak aset. Terus apa lagi pertanyaannya? Kak, tadi kan hak yang kondisional ya. Betul, kondisional tuh berarti salah satunya kalau yang tidak bersyarat gimana Kak? Kalau tidak bersyarat itu AR biasa. Kalau hak bersyarat ya udah AR pada syarat aja langsung. Pokoknya kamu udah ngirim barangnya, kamu boleh nagih gitu, selesai. Gak ada hak, gak ada syarat-syarat kayak yang kedua ini. Jadi ya udah saat saya kirimkan, saat itu juga saya boleh akui AR pada syarat. Kalau yang satu tidak bersyarat. Kontrak liability
Tapi tadi ya konsepnya unearn aja udah. Nah sekarang baru kita masuk ke sebenarnya materi pekan ini tuh ini isu pengakuan pendapatan. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, right of return, requisite agreement, bill and hold, principal agent, konsinyasi, warranty, sama non-refundable apa. Kita bahas satu persatu ya. Wow, sampai satu. Kak, aku CLGS 3.500 di kota liability dan gimana? Oke, ini berarti given ya. Anggaplah berarti cost-nya 7.500. Konsepnya unearn aja lah, cash pada unearn sales, berarti nanti saat barangnya dikirimkan, ya baru kita catat unearn pada revenue. Dan kalau dia perpetual, jangan lupa COGS pada contoh ini given. Oke, kita lanjut ke right of return ya, langsung aja kita lihat contohnya. Nah ini. Jadi ceritanya gini, si penjual itu kadang ngasih hak untuk meretur barang yang tidak terjual. Contoh kayak gini, pada 12 Desember 2020, ini juga saya tadi sempat baca sedikit ya. Caranya hasilnya sama, tapi caranya beda. Menurut saya ini mungkin ini aja sih ya, dua-duanya diperbolehkan gitu. Tapi menurut saya enakan punya saya ya, karena saya kerjanya kayak gitu. Nih ya, kita coba lihat ya. Pada 12 Desember 2020, CV Kontemporer menjual 100 kamera seharga $100 secara cash kepada PT Mekarsari. Oke, berarti kita kontemporer ya. Kita sebagai penjual, kita mau mengakui pendapatan, oke? Iya, ini sesuai PPT kuliah ya. Emang, itu di buku praktik sih, di PPT-nya Pak Lutfi. Saya juga ngajar pakai PPT ini kok. Tapi jawabannya tuh ada yang beda sama yang PPT Pak Lutfi. Kita lihat. Apa mungkin beda versi ya? Saya ambil PPT sama. Ini sama aja. Angkanya sama, ujung-ujungnya sama. Oke, lanjut. CV Kontemporer menjual 100 kamera seharga $100 secara cash kepada PT Mekarsari. Kita adalah CV Kontemporer. CV Kontemporer memberikan hak kepada PT Mekarsari untuk mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam jangka waktu 45 hari sejak pembelian. Oke, jadi kalau misalkan ada yang tidak digunakan, maka kamu boleh return selama 45 hari. HPP-nya 60. Atas transaksi tersebut, nih CV Kontemporer, kita sebagai penjual memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan. Jadi ini adalah estimasi perusahaan, estimasi CV Kontemporer. Maksudnya adalah ini berdasarkan pengalaman dan judgement profesional. Dia itu memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan. Ini asumsi. Biaya untuk memulihkan produk tidak material. Jadi saat dia return itu ongkir pas returnnya dianggap nggak ada. Dan produk yang dikembalikan diharapkan dapat dijual kembali dengan untung. Jadi inventory-nya nggak rusak, tapi dikembalikan aja dan dapat kita jual kembali. Nah berarti coba saya bikin dari aja. Saya lebih enak kayak gini. Jadi ceritanya apa? Ya, jadi harganya $100, HPP-nya $60, dia jual 100 kamera tanggal 12 Desember, boleh dikembaliin 45 hari dan 30 akan dikembalikan. Saya catat dulu ya. Harga jualnya $100, berapa unit? 1 unit. HPP-nya $60, terus dijualnya 12 Desember 2020. Terus 45 hari pengembalian, dan estimasi ada 3 produk yang dikembalikan. Oke, jadi lagi-lagi ya, dua-duanya benar. Silakan teman-teman lebih nyaman pakai yang mana. Pertama, saat penjualan ini kan unconditional right berarti ya tadi ya.
maksudnya apa ya, di kontrak tidak disebutkan kapan kita boleh nyatet AR, kapan kita boleh nagih, tidak disebutkan. Berarti ya kita asumsikan bahwa saat kita menyerahkan aset, setelah kita menyerahkan kamera, maka saat itu juga kita boleh mencatat AR. Maka 12 Desember saya catat AR pada sales sebesar $100 kali 100 unit. Jangan lupa saya catat COGS pada inventory sebesar tadi harganya 6.600.000. Oh iya, kas ya, kas ya, jadi secara tunai ya, oke. Ya pindah kayak gitu lah ya. Tadi estimasi 3 produk. 12 Desember kayak gini ceritanya. Kita sudah mencatat cash pada sales, COGS pada inventory. Oh yang lain sih. Saya pindahin dulu infonya ya. Nah, pada 24 Desember dia mengembalikan 2 kamera. Nggak nyatet refund liability-nya kak. Nah itu beda-beda sih emang caranya. Kalau mau nyatet refund liability sekarang silahkan, tapi kalau misalkan enggak pun jadi kayak gini. Jadi 12 Desember ini cash pada sales, COGS pada inventory. Ini misalkan 24 Desember ya, PT Mekarsari mengembalikan 2 kamera. Jadi yang real dikembalikan itu 24 Desember ada 2 kamera. Berarti kita catat aja sales return and allowance pada cash sebesar 2 unit 200 berarti. Selanjutnya kita catat return inventory pada COGS sebesar 60 kali 2 unit. Nah, jadi ini yang aktual aja kita catat. Ini aktual aja kita catat. Gitu ternyata. Jadi visualnya belum update ya. Oke, kalau gitu kita ikutin tutorialnya Kak Kurnia ya. Sip, terima kasih atas infonya. Oke, kalau gitu kita bahas yang ini aja. Emang ya, padahal beda tahun doang tapi kayak udah perubahan udah jauh. Oke, kalau gitu berarti kita catatnya sesuai dengan rate of return. Jadi saat 12 Desember kita akui cash pada sales revenue dan kita langsung catat, langsung kita sekarang, langsung saat ini juga, langsung saat transaksi banget kita melakukan penyisihan. Kita catat ke akun refund liability. Jadi kita seakan-akan punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan sebanyak 3 unit tadi. Jadi langsung kita sisihkan sebesar 3 unit yang diestimasikan bakal dikembalikan. Jadi ikutin yang ini aja. Terus COGS pada inventory sebesar inventory yang dikeluarkan kan 26.001 unit. Tapi COGS yang diakui itu baru 97 unit aja. Kenapa? Karena yang fix menurut perusahaan adalah terima kasih infonya. Kayak ini kasusnya kita menjual kepada penjual. Iya, kita menjual kepada penjual betul. Ini sesuai sama PSAK 72. Sip. Nah, debitnya kita langsung catat juga di sini. Estimated inventory return sebesar 3 unit kali harga pokoknya. Jadi di sini langsung juga kita sisihkan
yaitu estimasi return inventory sebesar 3 unit. Jadi COGS-nya nggak full, dia cuma 97 unit, dan 3 unitnya lagi itu kita akui sebagai ini tuh nanti masuk ke inventory juga. Jadi estimasi inventory sebesar 3 kali 60. Selanjutnya, misalkan 28 Desember ada pengembalian aktual sebesar 2 kamera, maka kita catat refund liability pada terserah ya, ini mau cash, mau AP, monggo. Intinya adalah kita mengembalikan kewajiban kita sebanyak 3 unit tadi. Ternyata beneran kejadian kita mengembalikan, ya udah kita bayarlah 2 unit cash atau AP, karena kan tadi tidak material kan. Caranya nggak dikasih tahu, terus ongkirnya juga nggak dikasih tahu, jadi cash pada AP boleh. Nah, lagi-lagi tadi kalau misalkan barangnya dikembalikan dan barangnya itu berhasil untuk dijual, masih bisa untuk dijual, maka kita catat inventory pada mengurangi estimasi yang di sini tadi. Atau mau dipisah juga nggak apa-apa, biar kelihatan gitu kan, takutnya kalau inventory yang udah diretur itu dijualnya mungkin kalau di rendah harganya. Akunnya mau dipisah ke return inventory juga bebas sih, silakan. Kalau misalnya nggak bisa dijual lagi gimana? Kita akui sebagai loss, ya inventory kita kembaliin, inventory tetap kita kembaliin, tapi inventory ini kan nggak bisa dijual, berarti kita akui loss atau ke COGS. Jadi ini bisa ke COGS atau loss kalau misalkan ditutup gitu, inventory-nya dibuang, ya nggak bisa dijual. Gitu ceritanya. Rate of return ada yang mau tanyakan? Gitu aja. Oh, ini ya. Belum selesai. Misalkan sampai batas waktu 45 hari, satu lagi kan masih belum, kita estimasi ada 3. Yang lain baru 2. Satu lagi ternyata nggak diretur-retur 45 hari. Ya udah. Itu berarti kita tutup refund liability-nya. Liability-nya kan tinggal 1 unit lagi. Ini ada 3, udah dibuang 2, satu lagi kita buang. Sisanya masuk ke RE. Kalau ada ongkir gimana Kak? Biasanya sih jarang ada ongkir ya. Tapi kalau ada ongkir ya sudah. Nanti terserah di sini saat return aktual. Saat return aktual, misalkan kalau misalkan saya penjual, kalau penjual yang nanggung ongkir, ya berarti nanti bisa kita catat sebagai freight in, atau kalau dia ini bisa kita catat inventory pada cash gitu ya. Ini untuk nyatet ongkir, atau freight in gitu, kita catat freight in, karena kan ini dalam rangka memasukkan aset ke kita. Tapi kalau misalkan pembeli yang bayar ongkir, kan yang ngembaliin dia, ya udah yang bayar ongkir kamu lah gitu. Ya berarti kita nggak perlu bikin. Tapi biasanya jarang sih ongkir ini, biasanya ongkir dalam return ini jarang diperhatikan. Bikin ribet. Oke, strip rate of return selesai. Ada yang mau tanyakan? Lagi? Sorry. Yang tanya ada banyak. Ini berarti kita buat tempat lain. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kalau ada, sebentar. Rate of return sama sales return and allowance sama ya? Berarti kalau berdasarkan PPT yang baru, berdasarkan PPT yang baru, ya sama. Rate of return sama sales return and allowance itu sama. Kasusnya kayak gini. Ada yang tanya lagi apa? Kenapa yang cuma 1/100 yang diakui kalau nggak dikembaliin? Ini kan kasusnya kayak gini ceritanya. Kita kan estimasi di awal 3 unit ya yang dikembaliin. Ternyata kenapa nggak WB? Kan 3 unit yang kita estimasi di awal bakal dikembaliin. Ternyata yang sudah dikembalikan real di tanggal 24 Desember itu 2 unit. Makanya yang belum ter-return berarti tinggal 1 unit aja.
Kalau misalkan nih, saya tambahin lagi. Kalau misalkan di 24 Desember 2020 nggak ada return sama sekali, nggak ada return. Jadi di sini nggak ada return. Maka di tanggal 14 Januari ini berarti kan yang belum di return itu 3 lagi ya. Jadi ya udah kita catat aja langsung, kita tutup refund liability-nya pada RA dan sebesar 3 unit. Oke, kita lanjut ke ngajar di kelas akun tuh emang kayak gini. Terus ngajar di kelas pajak juga. Saya tuh nggak sebanyak ini. Kalau misalnya pengembaliannya lebih dari estimasi gimana kak? Ih kamu aneh-aneh aja sih. Kalau misalkan yang 3 kamar sudah dikembalikan, tapi 3 September ada pengembalian 2 lagi. Itu gimana jurnalnya kak? Lagi-lagi saya belum baca buku yang baru nih. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan estimasinya udah selesai dan dia nambah, mungkin kita langsung catat biasa aja, translator and allowance aja. Misalkan lebih nih, lebih udah dikembalin 3, karena dia kembaliin lagi, ya kita mungkin catat kayak biasa aja, SRA pada AR. Jadi kita mengurangi translator and allowance pada cash gitu ya, pada cash. Terus ya nanti return inventory pada inventory ini aja. SRA ini mengurangi akun sales dan kok pada inventory, return inventory pada COGS. Nah, dan ini mengurangi COGS. Kalau misalkan dia lebih dari estimasi. Oh, di buku nggak ada yang baru ya? Return allowance sama refund sama kak? Sama. Refund kan ngembalin barang, duitnya dibalikin. Self return juga kayak gitu. Ini misalkan ya, tadi ya, misal 3 sudah dikembalikan nih. Ternyata nambah 2. Ya berarti jurnalnya kayak biasa aja. Kita return allowance pada cash, return inventory pada COGS. Mengurangi self revenue dan mengurangi COGS. Oke, kita lanjut ya. Berarti saya nggak cek PPT yang terbaru. Terima kasih loh. Lagi sebelum saya mengajar, saya baca PPT dulu deh. Kalau di luar estimasi awal tadi, maka kita catatnya kayak biasa aja, return allowance pada cash atau AR, terus return inventory pada COGS. Return nanti mengurangi inventory ya secara otomatis, betul. Return nambah inventory maksudnya mungkin. Karena kan saya udah jual. Di kasus tersebut dalam jangka waktu 45 hari tadi ya. Jadi nambah 2 ini tuh di kasus yang ini tuh nambah 2 lagi tuh masih dalam jangka waktu 45 hari. Karena kontraknya memang seperti itu. Kalau lebih dari 45 hari ya nggak mungkin kita boleh nyatat self return, karena
pada tanggal sekian wajib membeli kembali barang dari PT Stan. Jadi harusnya nggak mungkin ada lebih atau kurang. Di 1 Januari kita jual, tapi kita tidak mengakui sales revenue. Karena tadi ini transaksi ini akan kita sebut seperti transaksi penjualan. Ini financing. Kita catat, kita nerima uang tuh seakan-akan kita minjem uang dari PT Stan gitu. Bukan jual barang. Jadi kita akui sebagai liability to PT Stan. Dia masuk kemana? Karena dia 2 tahun jadi masuk ke NCL. Tapi dibagi-bagi. Di contoh repurchase agreement yang nyatat depresiasi peralatannya siapa? Kira-kira siapa? Sekarang asetnya, peralatannya masih di buku siapa? Bukunya masih di buku penjual. Karena di buku penjual asetnya nggak dibuang, equipmentnya nggak dibuang, baik di equipment maupun inventory-nya nggak dibuang. Jadi ini nyatat depresiasi si penjual. Tapi lagi-lagi yang dijual adalah peralatan memang. Tapi peralatan di sini itu dipakai atau buat inventory gitu teman-teman. Jadi kalau inventory tuh nggak ada depresiasi sih sebenarnya. Tapi kalaupun ada depresiasi tetap peralatan ini tidak keluar dari pembukuan. Jadi kalaupun ada depresiasi maka yang mendepresiasikan misalkan peralatan ini memang inventory-nya gitu ya, tapi memang peralatan dia yang dijual. Maka ya udah yang mencatat depresiasinya adalah PT PKN. Iya, nah itu mungkinnya kayak jaminan. Di peralatannya kayak jaminan. Tapi jaminannya dikasihin. Kalau jaminan kan biasanya masih kita pegang cuma nanti kayak sertifikatnya aja. Tapi kalau ini memang sama barang-barang. Jadi kita akui sebagai liability to PT Stan. Ini masuk NCL. Karena 2 tahun tadi apa ya, ada yang tanya kalau di sini kan tiap 31 Desember di jurnal. Cara cepet misal buat berapa tahun tuh gimana Kak? Ini bikin tabel amortisasi aja sih kayaknya. Kalau alatnya rusak pas masih diisi pembeli gimana Kak? Ada pencatatan nggak di si penjual? Harusnya tetap ada ya. Mungkin nanti terserah lah gimana, liability-nya tetap kita tutup di akhir, tetap kita tutup sebesar 121.000. Tapi mungkin cash yang kita bayarkan nggak full 121.000, tapi mungkin kita akuinya cuma berapa gitu cash yang kita berikan, sisanya kita akui sebagai apa maksudnya kasusnya belum pernah ada. Tapi konsepnya kayak betul, barangnya tuh tetap diserahin karena ini emang ceritanya emang dia jual, barangnya diserahkan kepada PT Stan, tapi pencatatannya masih, tapi PT PKN tidak membuang aset. Enggak, barangnya harus diserahkan karena memang ini repurchase agreement, harus diserahkan karena ini bukan jaminan, seperti jaminan tapi bukan jaminan, barangnya harus diserahkan karena ini memang terkait dengan penjualan. Ini tuh kayak ini aja, kayak teman-teman bikin tabel amortisasi kayak biasa aja. 3 Desember kita amortisasi 10% kalikan dengan carrying amount. Terus di 3 Desember tahun berikutnya carrying amount-nya kan 100.000, ini liability-nya 100.000 tambah 10.000, jadi carrying amount-nya udah 110.000 kali 10%, maka interest expense adalah 11.000. Berarti saat pelunasan liability kita adalah 100.000 tambah 20.000 tambah
lanjut ke build and hold ya. Build and hold. Build and hold ini sih sebenarnya nggak aneh sih, nggak aneh. Konsepnya kayak gini aja, kita baca di sini ya. Transaksi jual beli di mana penjual itu telah memberikan tagihan, jadi sudah boleh menagih berdasarkan kontrak, berdasarkan performance obligation, berdasarkan apapun, penjual itu udah boleh nge-bill, udah boleh nagih. Tapi fisik barangnya tuh masih di hold di penjual. Kenapa? Karena request pembeli, karena request pelanggan, karena pelanggannya belum siap menerima. Maka kalau misalnya kayak gitu ya sudah, saat dia boleh melaksanakan tagihan, maka saat itu juga dia boleh taruh AR pada sales. Meskipun barangnya masih stay di gudang kita. Biasanya kenapa tuh nggak siap menerima barangnya? Contohnya kayaknya gitu. Nah ini dia. Jadi PT PKN menjual perapian senilai 450.000. Kosnya 280.000 kepada PT Stat pada 1 Maret. Yes, tempat belum siap. Biasanya alasan ya itu tempatnya belum siap, gudangnya belum siap. Jadi dia 1 Maret jual barang dari PT PKN ke PT Stat. Jual. PT Stan mengikat kontrak dengan PT PKN. Nah, jadi yang mengikat kontrak untuk ngasih tahu bahwa barang tersebut disimpan aja adalah pembeli biasanya, atas permintaan pembeli. PT Stan kan pembeli. Dia katanya perapiannya itu tolong dong simpan dulu di gudang PT PKN penjual, karena jadi yang mintanya itu adalah biasanya beli, makanya dia itu beli dan dijual sebenarnya, cuma pembeli sendiri yang minta barangnya jangan dikirimin. Nah kalau kayak gitu berarti ya sudah, ini berapa lama tergantung sampai kapanpun itu, Maret. Jadi ya, saat penjualan, saat tanggal penjualan ya sudah boleh kita akui AR pada sales, sudah boleh kita akui kayak gitu. Yes, saat kirim bill, saat kita sudah boleh menagih atau saat kita sudah bill gitu ya, ini tinggal kirim kok barangnya. Ya saat itu juga kita sudah boleh mengakui AR pada sales. Atau sederhananya saat tanggal transaksi aja, nggak perlu nunggu barangnya sampai di gudang pembeli. Gitu. AR pada sales, COGS pada inventory. Gitu. Oh ada syaratnya ya, saya lupa. Ada syaratnya. Bill and hold ini bisa kita laksanakan. Pertama, alasan perjanjian ini harus substantif, nggak spekulatif, nggak iseng-isengan doang gitu ya. Jelas gitu alasannya. Tadi karena si pelanggan belum siap gudangnya. Produknya itu harus diidentifikasi secara terpisah milik pembeli. Jadi di gudang penjual itu dipisahin lah gitu. Ini tuh udah ada yang beli. Kondisi produk saat ini harus siap secara fisik untuk dikirim ke pembeli. Kalau misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba pembeli minta dikirimkan, barang tersebut harus siap dikirimkan. Dan syarat terakhir adalah penjual tidak memiliki wewenang untuk menggunakan produk atau menjual ke pihak lain. Jadi barang tadi nggak boleh dijual ke pihak lain karena itu udah miliknya si PT Stan. Nah, kalau terpenuhi maka saat 1 Maret sudah boleh diakui AR pada sales. Jadi nggak saat kontrak juga sih, saat penjualan lebih tepatnya, saat performance obligation-nya selesai. Substantif itu maksudnya nggak spekulatif, nggak asal, nggak iseng-iseng. Contohnya alasannya jelas gitu. Alasannya jelas gitu aja sih, mungkin sederhananya gitu. Bukan spekulatif. Kalau misalnya daripada saya lumayan menemukan di kamu aja gitu, itu iseng. Tapi alasannya harus jelas lah sebenarnya gitu. Waktu batasan nitipnya berapa lama Kak? Tergantung ya terserah sampai kapanpun itu. Nah kalau gitu
kalau ada ongkir dan FOB destination kan penjual yang bayar, itu di jurnal waktu ngirimnya. Nah, untuk kasus FOB destination harusnya kan kita ngakuin sales itu saat perapian ini sampai di gudang PT Stan ya. Tapi karena ini ada bill and hold tadi, maka belum sampai ke gudang PT Stan pun sudah boleh kita akui sebagai sales revenue. Itu makanya spesialnya bill and hold ini. Produk diidentifikasi secara terpisah milik pembeli kayak mana maksudnya Kak? Di gudang penjual itu dipisahin gitu, dia nggak ditampilin buat dijual ke pelanggan lain gitu maksudnya. Dia tuh diidentifikasi dia tuh miliknya PT si PT Stan, jadi nggak dipajangin lah gitu, nggak dipajangin di etalase gitu. Maksudnya sih gitu aja, simpel aja sih sebenarnya. Oke, bill and hold, jadi kita nyatet AR pada sales aja pokoknya. Principal agent saat buat kontrak nggak ada jurnal, betul. Saat buat kontrak saja tidak ada jurnal. Nah, FOB destination jurnal ongkirnya kapan? Kira-kira teman-teman bayar ongkir tuh ke siapa? Ke kurir dong, ke kurir. Kapan bayar ke kurirnya? Saat dikirim, ya jadi kayaknya bikin jurnalnya saat bayar ke kurir aja. Kita catat delivery expense pada cash. Saat kita membayar uang ongkos kirim ke kurir, saat bayar ke kurir, apapun kapanpun itu. Nggak ada sih di slide, nggak ada soal ongkir-ongkir. Oke, sama-sama. Oke, jadi mungkin masih ada yang bingung gini ya. Saat penandatangan kontrak itu selalu no entry. Kenapa? Kecuali gitu ya, saat kontrak itu pasti no entry. Kenapa? Karena jurnal itu baru dibuat saat salah satu pihak melaksanakan kewajibannya. Jadi saat kontrak, misalkan kontrak saya mau menjual perapian kepada PP Stan, kontraknya 1 Maret. Di 1 Maret nih saya belum kirim, PT Stan belum bayar, berarti kan dua-duanya belum melaksanakan kewajibannya. Penjual belum ngasih barang, pembeli belum ngasih uang, berarti no entry. Tapi kalau misalkan saat kontrak, misal teman-teman beli ke Indomaret, teman-teman kan berkontrak juga sebenarnya. Saya mau beli ini, kontraknya adalah teman-teman beli minuman. Tapi saat itu juga teman-teman bayar, maka meskipun dia saat kontrak, kalau teman-teman udah bayar ya berarti udah harus beli. Karena salah satu pihak sudah melaksanakan kewajiban. Apalagi kalau belanja di Indomaret, di saat kontrak saat itu juga dua-duanya ngasih kewajibannya. Teman-teman bayar, terus di Indomaret juga langsung ngasih barangnya saat itu juga saat kontrak. Nah, baru teman-teman bikin jurnal. Tapi kalau misalkan kontrak aja nih, misalkan kontraknya kontrak gede gitu, saya mau beli mobil 1 bulan ke depan dengan harga 200 juta, barang dikirim 1 bulan ke depan, dan uang dibayar 1 bulan ke depan. Maka saat kontrak tidak ada yang melaksanakan kewajibannya, sehingga no entry. Gitu. Jadi ceritanya buat kontrak-kontrakan ya. Kontrak-kontrakan. Oke, lanjut ke mana nih? Jam berapa ini? Masih banyak materi ini. Enggak ada yang lupa. Cek deh biar kita semangat. Masih banyak lah ya. Masih banyak. Enggak ada yang. Soalnya ada beberapa yang nggak ada jurnalnya. Kayak agent ini tuh jurnalnya belum dipelajarin karena nanti belajar doang. Jadi principal agent relationship, induk dan agen, hubungan induk dan agen. Induk adalah yang sebenarnya menjual. Biasanya agen adalah pihak yang membantu prinsipal dalam menjual barang atau jasa kepada pembeli. Sederhananya nih mungkin gimana?
keliling-keliling gitu ya, nawarin brosur-brosur. Nah ini konsepnya kayak gini, ini prinsipal, ini agent. Reseller tuh kayak gimana ya? Nggak tahu. Reseller tuh dia jual lagi ya. Kalau jual lagi berarti jual jasa. Oh iya. Ya mungkin gitu ya reseller ya. Nah, kayak pabrik sama grosir. Kalau pabrik sama grosir itu lebih ke konsinyasi. Ntar kita lihat bedanya prinsipal agent sama konsinyasi. Mungkin sederhananya kayak gini. Kalau misalkan PT Honda itu yang jual barangnya, salesman ini yang nawar-nawarinnya aja, yang keliling-keliling ke perumahan-perumahan gitu ya. Ini adalah prinsipal agent relationship. Penyedia. Nah, salesman itu tugasnya dia cuma nawar-nawarin gitu. Jadi meskipun nanti nih misalnya saat si pembeli itu beli, misalkan beli nih, ada pembeli itu belinya bukan ke salesman tapi langsung ke PT Honda, sehingga sales revenue-nya itu milik PT Honda. Kalau misalkan tadi pembeli ini karena si salesman, maka PT Honda kasih komisi. Jadi yang diakui oleh salesman itu revenue-nya dari komisi dari antara PT Honda yang diakui dengan salesman. Jadi salesman mengakui PT Honda mengakui komisi ini dikasih dari PT Honda ke salesman, sehingga PT Honda dalam rangka ngasih komisi ke salesman dia nyatet commission expense, tapi tidak di jurnal ini konsepnya aja, jurnalnya nggak dipelajari, jadi cuma tahu aja konsepnya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konsinyasi. Konsinyasi adalah sebenarnya itu hubungan prinsipal agent, tapi bedanya adalah di sini induk, atau kalau induk prinsipal ya disebut consignor di sini. Jadi tadi prinsipal ini kita sebut dengan consignor, agent kita sebut dengan consignee. Bedanya apa? Kalau di prinsipal sama agent nggak ada inventory yang dikasih. Teman-teman pernah lihat sales Honda bawa motor Honda? Enggak kan ya? Nah, agent itu biasanya tugasnya cuma kayak gini, dia cuma nawar-nawarin. Kalaupun ada inventory yang diberikan, dia tuh cuma sampel. Misalkan misalnya perusahaan beras, agent itu nggak akan dikirim beras oleh prinsipal. Dia paling kasih itu aja. Apa? Dia paling kasih sampel aja nih. Tapi kalau konsinyasi, konsepnya prinsipal agent, tapi bedanya adalah ada perpindahan inventory di sini. Kalau konsinyasi ada perpindahan inventory. Consignor ngasih inventory ke agent, ngasih inventory ke consignor. Ini consignor kamu jualin barang saya, ini barangnya. Maka dari itu kalau konsinyasi, si consignor ini harus punya gudang, harus punya toko sendiri. Ini konsepnya kayak tadi pabrik dan grosir. Tapi biasanya pabrik dan grosir beli sih ya, bukan nitipin. Ini lebih ke pasar. Ya udah nitip aja deh. PT A menjual, nitipin barang ke PT B. Ini tolong jualin. PT A nanti jual sendiri, PT B juga dia jualan juga. Konsinyasi sama principal agent relationship. Nah yang dipakai jurnalnya adalah apa nih? Kalau jual barang di konsinyasi, terus kalau dikasih pilihan principal agent atau konsinyasi gimana kak? Atau ini hal yang terpisah? Ini hal yang terpisah ya. Jadi konsepnya mirip memang, tapi beda banget. Jurnal-jurnalnya apa nanti kita pelajari lebih dalam di sini adalah principal agent gak dibahas. Untuk konsinyasi dan consignor dan consignee itu gimana pendapatannya ya? Pendapatan si consignor
masih sama-sama tadi self revenue. Consignee mengakuinya pendapatan komisi revenue. Gitu ceritanya. Sama kayak yang dipelajari di AKM 1. Saya nggak inget sih. Tapi kayaknya iya mungkin ya, pernah ya. Pernah ya. Nah, penting untuk diketahui bahwa dalam konsinyasi ini, lagi-lagi, hak kepemilikan inventory masih berada di tangan. Jadi, saat consignor ngasih inventory ke consignee yang dijual, maka consignee itu nggak mencatat inventory. Karena inventory-nya masih milik consignor. Jadi pencatatan inventory-nya tadi masih ada di bukunya consignor. Kayak tadi gitu ya. Enggak ya, konsinyasi itu bisa perpetual, bisa periodik kok, sama aja. Contoh jurnalnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Saya lebih enak pakai soal yang bahasa Indonesia aja. Berarti di consignee nanti nyatetnya sebagai apa ya kak? Nggak ada yang dicatat di consignee. Ada inventory-nya tapi nggak masuk pembukuan consignee. Atau kalaupun mau nandain gitu, boleh dicatat consignee inventory gitu, tapi jarang. Saat pengiriman itu nggak ada jurnal buat si consignee. Saya lupa dari tadi pertanyaannya tuh. Persamaan consignor sama agent itu mereka dapatnya komisi. Yes, betul. Revenue yang diakui oleh agent dan consignee itu adalah bukan hasil penjualan, tapi dari commission revenue. Bedanya cuma kelakuan mereka aja, iya. Kelakuannya kalau agent nggak dikasih uang, itu nggak punya guna. Barang bisa di consignee, jurnalnya apa kak? Waktu barang terjual gimana? Kita lihat. Untuk barang rusak memang jauh lebih buku, tapi udah dekat mau 17-15. OMG, bagus banget. Habis konsinyasi selesai, nggak ada lagi jurnal. Aman. Masih ada warranty nih. Oke, abis ini kita bahas itu dulu ya. Kita bahas yang LMS ya, LMS. Dusku. Oke, jadi gini, untuk soal konsinyasi ini kayak gini. Jadi masing-masing transaksinya kayak gini ceritanya. Contoh. Kemarin belum bahas soal ya. Oke, ntar kita lihat ya. Abis ini kita coba masuk ke sana dulu deh ya. Soalnya warranty ini sebenarnya konsepnya mirip kayak yang udah kita pelajari di video yang lain. Jadi ceritanya kayak gini. PT Rinjani, ini consignor ya. Mengirimkan barang dagangan senilai 36.000 kepada toko Krakatau consignee. Jadi consignornya Rinjani, consignee-nya Krakatau. PT Rinjani membayar biaya pengiriman sebesar 3.750, sedangkan toko Krakatau membayar biaya iklan sebesar 2.250. Nantinya akan diganti oleh PT Rinjani. Iklan yang dibayarkan oleh Krakatau nanti bakal diganti sama Rinjani. Pada akhir periode, toko Krakatau ternyata menjual 2/3 dari barang secara konsinyasi tadi, dengan harga totalnya 40.000 secara tunai. Selanjutnya, toko Krakatau melaporkan penjualan tersebut kepada PT Rinjani, sekaligus menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT Rinjani, setelah sebelumnya dipotong komisi penjualan sebesar. Buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Rinjani dan PT Krakatau.
Jadi biasanya jurnalnya kayak gini sih ya. Startnya dari saat kirim barang. Nah, tadi konsinyasi kepemilikan inventory itu masih miliknya konsainor, sehingga saat barang dikirim PT Krakatau tidak mengaku inventory. Udah aja gitu, itu ada inventory itu di gudang, tapi kok nggak misalnya pas diaudit ya, tapi kok kamu nggak masukin ke pencatatan, oh itu barang konsinyasi Pak, oh oke. Tapi di PT Rinjani ini buat nandain aja gitu, bahwa inventory yang 36.000 ini tuh bukan inventory yang ada di gudang, tapi inventory untuk konsinyasi. Ya inventory pada inventory, jurnalnya sebenarnya sama gitu, jadi nggak ada yang berubah. Ini cuma reklas aja biar nandain bahwa inventory sebenarnya 36.000 itu punyanya masih itu saat kirim barang. Terus berikutnya ternyata untuk harusnya tuh bayar harus bilang dulu itu konsainor, harus bilang dulu, mau iklan mau apapun bilang dulu. Kalau nggak bilang, nanti ada kemungkinan bahwa biaya iklan tadi nggak akan diganti. Ya boleh-boleh aja, tapi takutnya nanti nggak diganti sama konsainor. Nah, kalau yang bayar ongkir konsaini sama aja. Biasanya sih konsainor terus ya, tapi kalaupun misalkan yang bayar Krakatau konsaini, sama aja. Tapi nanti yang ngeluarin cash kan Krakatau nih. Yang ngeluarin cash kan Krakatau. Tapi freight in-nya tetap diakui oleh ini, atau freight in yang kamu mau nyatanya perpetual atau inventory freight in. Terus ceritanya pas bayar iklan nih, jadi konsepnya kayak gini kan, yang bayarnya di konsaini tapi nanti diganti. Freight in itu periodik ya. Freight in itu kalau dia catat periodik. Ini kan bayar ongkos masuk ya, bayar ongkos masuk. Jadi ongkos ini dibayar dalam rangka pemasukan inventory ke konsaini. Jadi nyatanya kalau perpetual kita tambahin ke dia periodik ke nih saat mereka tahu bayar iklan. Jadi ceritanya kan tadi bayar iklan ya, tapi iklannya bakal diganti. Maka si konsaini nyatet receivable pada cash sebesar biaya iklan. Kalau misalkan dia iklan aja gitu, tapi dia nggak akan diganti gitu, jadi ya udah dia catat expense aja di sini. Tapi kalau diganti, biasanya diganti. Normalnya sih kayaknya nggak mungkin konsaini bayar. Menjual barang, katanya kan tadi dia berhasil menjual 2/3 dari barang tadi kan secara konsinyasi dengan harga 40.000 secara tunai. Dia berhasil jual barang secara konsinyasi, dia nerima cash dari customer langsung 40.000, tapi dia tidak mengakui sales revenue karena tugas dia itu bukan menjual barang, dia itu cuma tolong jual barang tapi barangnya dari dia. Maka uang 40.000 bukan hak atas revenue karena tahu makanya kita pakai akun payable atau payable Rinjani lah ya. Nah nanti biasanya di akhir tahun itu si konsaini bakal ngelaporin selama setahun misalkan kita ngapain aja sih. Nah kita lihat dari sisi konsaini dulu saat dia laporan misalkan 3 Desember nih. Konsaini saya atau konsainor saya berhasil menjual 40.000, payable-nya kita buang, tapi saya kasih 40.000, tapi payable-nya 40.000, tapi cash yang dia kasih ke konsainor enggak full 40.000. Kenapa? Karena pertama dipotong dari pembayaran itu tadi. Kamu kan saya kan tadi ngalamin
kan dapat komisi sebesar katanya 10% ya dari penjualannya, komisinya 10%. Jadi cash yang dia berikan ke consignor itu cuma 30.000. Jadi cash yang dia terima dari pelanggan 40.000 dikembaliin ke consignor dia nerima 6.250. 4.000-nya untuk komisi, 2.250-nya untuk ngembaliin uang nalangin iklan tadi. Dari sisi konsainor gimana? Dari sisi konsainor dia nerima uang sesuai yang dia kasih 33.750. Padahal yang terjual itu tadi katanya berapa? Harganya CTP-nya 40.000. Jadi revenue from consignment-nya 40.000. Tapi cash yang dia terima itu 33.000. Jadi kita catat revenue from consignment-nya ya bermaterial itu bebas lah nama akun. Revenue from consignment 40.000 sesuai dengan barang yang terjual oleh konsignor. Tapi cash yang dia terima 33.750. Kenapa? Dipotong advertising, dipotong komisi. Tadi ya, gimana kalau misalkan ada barang yang rusak ya? Sudah ini aja kan di consigning dia hanya terima inventory sama sekali kan, berarti yang mau inventory-nya hilang kan harus Sony dikirimkan, nggak mau. Iya dikirim tenang aja, setelah kelas nanti saya kirimkan di grup ya, sama di drive juga ya. Nanti kalau misalkan barangnya tadi rusak ya, maka dia dapat loss COGS pada inventory yang konsinyasi tadi. Kak, nilai komisi penjualan itu selalu dari persentase komisi dikali nilai penjualan ya? Tergantung soal. Tapi biasanya tapi bisa aja komisinya tetap mau berapapun barang yang terjual, saya dapat komisi 10.000. Bisa aja, tergantung soal. Nah, kalau itu COGS yang kerugian atas barang yang rusak ya, kan sama-sama expense, sama-sama pengurang net income. Jadi barang terbakar, ini juga misalkan terbakar nih, yang ngebakar sih ini konsain, tapi ya karena konsain nggak ada urusan, ya udah yang nyatet inventory cuma si konsain, boleh loss boleh COGS. Warranty dibaca aja, kita bahas ini aja. Kita bahas LMS ya. Warranty itu kurang soalnya. Kayaknya mana? Ya teman-teman, ini dikumpulinnya kapan? Soal latihan pertemuan 9-10 ini. Minggu, berarti setiap minggu ya? Udah dikumpul. Cepet banget ya, padahal kan materinya baru minggu ini. Kalau gitu kamu ini aja berarti. Dikumpul hari ini ya? Oh sebelum kelas cara dikumpulnya. Jadi kalau gitu mau bahas LMS nggak? Soalnya kan saya dapat soalnya juga. Oke mau ya. Nah ya, yang TM11 tuh udah rilis belum sih? Udah dibagi belum sih soalnya? Biasanya tuh dosen itu ngasih soal LMS tuh kapan? Belum ya? Berarti nggak bisa dong. Gimana sih? H-1 minggu ya guys. Satu atau
kita tetap bahas ya berarti ya. Karena banyak yang ini. Start dari SI aja kali ya, karena benar salah ya. Oke lah. 11 gitu. Yang 11 tuh apa ya berarti ya? Yang pensiun ya? Nah kan katanya tadi dibaginya baru 1. Yang pensiun tuh berarti soalnya baru dikirim 1 kan? Apa gimana? Iya ini bahas dulu. Oke. Kopi dulu yang ini ya. Tergantung dosen. Saya mau kopi dulu, kita start dari SI-nya dulu ya. Kita cari dulu soalnya. Di mana ya soalnya? Sebentar. Atau enggak kalau kakak iseng-iseng ngerjain dan nanti kita nggak boleh share nggak? Hahaha. Iseng banget saya ngerjain soal teman-teman. Mintanya nggak ngertinya. Tapi kayaknya mungkin itu bakal tetap juga. Tapi gimana sih sesuai sama ini ya soalnya soal lemes ya. Itu udah kok kemarin kan dikasih sama Murni ini. Udah dikasih benar salahnya. Sekarang kita start dari ini aja, dari SI. Jadi pada bulan November 2019 PT Fiona menjual 5.000 unit produknya kepada PT Dina dengan harga 400 per unit. Oke. Dengan ketentuan ini return tadi, rate of return tadi. Dengan ketentuan barang yang dapat dikembalikan dalam waktu 3 bulan jika terdapat produk yang tidak terjual oleh PT Dina. Fiona menginformasikan 5% dari penjualan akan dikembalikan. Ya, estimasinya 5%. Sampai dengan tanggal 3 September 2019, jumlah barang yang dikembalikan adalah 100 unit. Oke. Dalam laporan laba rugi 2019, Fiona akan melaporkan sales return allowance sebesar, kita coba pakai metode yang tadi ya, pakai yang baru tadi yang di PPT. Berarti saat November 2019 saat dia jual, berarti kita catat akhir pada sales ya sebesar 5.000 unit kalikan dengan 400 per unitnya. Terus kita catat juga AR sales, terus liability tadi akunnya record liability apa sih? Refund liability ya. Iya netnya ini belum netnya refund liability ya. Refund liability-nya sebesar 5%. Jadi sama dengan 5% kalikan dengan nilai salesnya. Berarti AR-nya
full, AR-nya full 2 juta. Nah, ini 5% kalikan dengan salesnya itu berkurang. Ini kurang. Ini ya, buat tanggal tersebut. Refund liability. Oh, Kim Jisoo. Saya mau tanya dong, refund itu muncul pas transaksinya cash aja kan kak? Kirain kamu masih info. Ini pertanyaan juga ya ternyata. Enggak juga berarti. Kirain. Oke. Enggak. Jadi refund itu boleh, mau AR juga. Cuma nanti refundnya berarti kalau cashnya nggak dikasih ya berarti AR-nya berkurang. Langsung berkurang AR. Oke. Jadi refund itu muncul pas hasilnya cash aja. Jadi kalau misalkan dia AR, jadi gimana tuh maksudnya? Kalau AR jadi langsung mengurangi, jadi langsung net AR pada sel sebesar 1,9 juta. Oke, akhirnya kita mendapatkan pencerahan. Oke, sip. Kalau gitu berarti lebih enak. Nah, ini baru saya lebih dapat gitu logiknya kalau dia langsung pakai net. Sip, terima kasih infonya teman-teman. Jadi 5.000 kali 400 kalikan dengan 95%. Gitu ya. Desember selesai. Terus ternyata sampai tanggal 31 Desember 2019 yang dikembalikan katanya ada refundnya tadi. Berarti refund liability itu saya coba catat di sini. Refund liability itu dicatat saat transaksi cash. Gini, bener teman-teman, yang dosen teman-teman bilang kayak gini. Jadi kalau misalkan biasa di PPT, jadi kalau misalkan pencatatannya kalau dia terjadinya AR, dia langsung catat AR pada sel netnya. Tapi kalau dia cash, maka dia nyatat cashnya full, tapi ada refund liability sebesar 5%. Gitu ya? Oke, terima kasih sekali. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi yang di PPT itu kan ada refund liability. Nah, di soal ini kita lihat ya, dia tuh jualannya kredit apa cash. Fiona menjual 5.000 unit produksi kepada PT Dina dengan harga nggak ada ya, di soal nggak ada. Berarti kalau di soal nggak ada, tapi kemarin kunci sama kayak jurnal yang pertama. Jadi gimana ya? Kuncinya tuh kadang mungkin kuncinya belum update. Ya mungkin. Oke, kita coba kerjain kayak gini dulu ya. Kita asumsikan dia kredit karena normalnya transaksi besar itu selalu dilaksanakan kredit. Dan kita catatnya pakai net ya. Kuncinya tuh dari Lala, saya nggak tahu. Kemarin katanya dikasih lihat sama dosennya, tapi nggak dikasih mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kalau itu 3 Desember kita catat sales return allowance kalau gini. Pada AR sebesar yang dikembaliin 100 unit kalikan dengan 400 per unit. COGS-nya sudah lah ya. Katanya dikasih lihat doang, nggak dikasih KJ-nya. Jadi semangat teman-teman. COGS pada inventory. Ada cost-nya? Nggak ada. Dapat dulu ya. Udah dicatat 1
SaaS returnnya berarti 40.000 dong yang diakui. Pertanyaannya kan gitu ya. Dalam laporan laba rugi 2019, PT Fiona akan melaporkan penjualan allowance sebesar 40.000. Nah sekarang kan estimasinya tadi berapa? Kenapa nggak pakai COGS? Karena nggak ada di soal. Nah sekarang estimasinya tadi berapa? Estimasi awal itu kan sama dengan 5% ya. Sama dengan 5% kalikan dengan 2 juta. Estimasi awalnya 100.000. Sementara betul. Estimasi awal katanya 5% dari penjualan akan dikembalikan. 5% dari 2 juta ya tadi. 5.000 unit dikalikan dengan 400 unit. 100.000. Jadi estimasi awal 100.000. Sementara yang udah di return baru 40.000. Berarti tanggal 3 Desember kita harus bikin jurnal penyisihan juga. Yaitu kita catat self return and allowance. Aneh banget, sumpah, aneh banget. Ini karena maaf ya teman-teman, saya belum persiap ngerjain. Oke, berarti kalau misalnya di awal dicatat gross boleh nggak sih? Kayaknya boleh-boleh aja. Gitu aja kali kita pakai asumsi aja namanya gross ya. AR pada sales. Nah habis itu kan kita catat sasetan pada AR. Nah estimasinya 100.000. Tapi yang di return baru 40.000. Sementara 3 September kita udah harus bikin laporan keuangan. Maka kita pakai ini allowance pada allowance. Besar 60.000. Gross. Kalau diperbolehkan kita pakai gross. Jadi yang dilaporkannya SRA-nya 100.000. Tapi kalau nggak diperbolehkan coba ya kita lihat. Ya mirip-mirip gitu lah. Sasetan allowance tuh mirip refund liability-nya kalau dia bayarnya cash gitu ya. Jadi kalau asumsi gross mungkin gini ya. 100.000 tadi dari mana? Estimasi awalnya 5% dari total produk katanya. 5% dari total 5% bakal dikembalikan. Maka kayak 2 juta. 100.000. Sementara yang udah di return tuh 40.000. Berarti kita bikin allowance dulu lagi. Bisa 60.000. Dimana sasetan allowance pada allowance for sasetan allowance. Kayak gini jadi kayak gini. Kalau misalkan dia terus kayaknya gini. Jadi nanti yang dilaporkan berapa sasetannya ya sesuai jurnal aja. 40.000 tambah 60.000. 40.000 dari sasetan yang benar-benar kan, dan 60.000 dari estimasi. Lagi-lagi ini nggak tahu ini jawabannya baru. Coba nanti ya lihat realnya kayak gini. Sekarang gimana kalau asumsinya cash? Maka November 2019 kita catat cash sales pada refund liability tadi ya. Refund liability 2 juta kali 2 juta. Terus sales revenue-nya 2 juta kalikan dengan 95%, refund liability-nya 5%. Kalikan dengan 5%. Kalau dia pakai refund liability ya.
Kalau semisal yang nyatanya 60.000 tadi nggak dibalikin, maka jurnalnya gimana? Nanti allowance-nya dibuang allowance-nya pada sales return and allowance dibalikin aja, atau langsung ke RE juga nggak masalah. Jadi allowance-nya dibuang, kreditnya itunya nambah net income. Boleh pakai sales return and allowance, tapi kan udah ditutup ya, jadi ke RE aja kayaknya. Nah, kalau jawab soal gini tuh perlu jurnal kan, nggak boleh langsung 250 kali 400. Mungkin kalau net boleh ya, kalau net langsung aja gitu, nggak perlu ada jurnal. Mungkin saya nggak tahu. Lanjut 3 Desember 2011. Kalau misalkan tadi gimana? Kalau dia asumsinya kita pakai akun refund liability, berarti kita catat refund liability pada kalikan dengan 400. Oke, gini. Berarti kalau misalkan kita pakai metode yang pakai refund liability, berarti kalau gitu berapa sales return dan allowance yang dilaporkan? Nggak ada, nol. Karena yang dilaporkan adalah liability. Kuncinya semuanya cash. Oke, itu udah ya. Sekarang yang kedua nih, konsinyasi. Kalau 60.000 jadi dibalikin, beneran real dikembaliin gitu ya, maka jurnalnya allowance-nya dibuang pada AR, mengurangi AR. Iya betul, allowance for SRA pada AR. Yes. Jadi soal 2 nih, kita lanjut. Ya ampun, masih cuma 15 menit lagi. Pada tanggal 5 Agustus 2018, Famous Furniture mengirimkan 40 set makanan secara konsinyasi ke furniture outlet. Biaya masing-masing set makanan adalah 360, kosnya 360. Biaya pengiriman set makanan sebesar 3.600 dan dibayar oleh Famous Furniture. Jadi dibayar oleh consignee ya, si pengirimannya. Pada 30 Desember 2015, penerima barang melaporkan penjualan 30 set makanan. 30 set makan seharga 850 masing-masing. Penerima consignee mengirimkan pembayaran untuk jumlah yang harus dibayar setelah dikurangi komisi 6%, biaya iklan 600, dan biaya pemasangan dan pengaturan sudah 380. Maka jumlah uang tunai yang diterima oleh Famous Furniture adalah, kita pengen lihat jumlah uang yang diterima oleh consignor berapa. Yang diminta jumlah uangnya doang ya. Sudah, berarti kita bikin aja jurnal cash, itu isinya revenue from consignee. Revenue from consignee-nya ini enak nih, mudah, 850 kalikan dengan 30 set makanan. Jadi yang terjual kan gitu ceritanya, 30 set makan seharga 850. Berarti revenue-nya 850 kalikan dengan 30. Revenue-nya segini. Sekarang berapa sih cash yang diterima? Nah, buat ngitungnya kita lihat dulu apa aja pengurang-pengurang komisi-komisi yang dibayar oleh si consignor. Penerima mengirimkan pembayaran untuk jumlah yang dibayar setelah dikurangi komisi 6%, commission expense 6%, kalikan dengan 25.500 sama dengan 6%, kalikan dengan 25.500. Terus satu lagi adalah pemasangan dan pengaturan. Oh, iklan masih ada nih, iklan advertising expense itu sebesar 600. Terus pemasangan dan pengaturan, installation and ya udah installation aja lah, sebesar 780. Sehingga cash yang diterima oleh consignor adalah ini kurang ini kurang ini kurang ini. Oke, selesai. Soal 2 selesai. Ada yang dulu. Jadi revenue-nya dari sesuai dengan harga yang dijual oleh si consignee, 850 kali 30.
tapi cashnya nggak diterima full karena dipotong commission expense, dipotong advertising expense, dipotong installation expense. Biaya pengiriman nggak dibuat, biaya pengiriman dibuat di awal, nggak nyatu sama ini, nggak nyatu sama ini. Biaya pengiriman udah dibayar di awal. Jadi ini kan diminta cuma jumlah uang yang diterima dari kalau buat pembayaran ongkir itu di awal harus dicatat inventory pada cash atau framing pada di awal, bukan nggak nyatu sama ini. Jadi cash yang diterima dari konsinyasi biasanya. Oke, lanjut. Ini ya, udah ada jawabannya. Nah, gini ceritanya. Jadi perintahnya adalah kita analisa 5 langkah pendapatan yang kayak kemarin. Terus jurnalnya gimana? Maka kita baca dulu soalnya ya. Toko ART menjual AC saja atau dia jualnya bisa juga paket dengan jasa pemasangan dan perawatan AC. Harganya kayak gini, AC saja segini, AC dan pemasangan segini, AC dan perawatan. Perawatannya katanya 4 kali dalam setahun setiap 3 bulan. Jadi perawatannya setahun 4 kali setiap 3 bulan. Atau AC, pemasangan dan perawatan seharga sekian. Biaya perawatan AC, nah ini hint. Biaya perawatan AC dijual
tersebut nggak bisa jalan kalau nggak dipasang sama saya. Gitu ceritanya. Maka itu satu otonomi, bukan separate. Pemasangan katanya standalone selling price atau fair value-nya ini 300.000, terus perawatan itu 150.000 per kedatangan. Dia kan biasa 1 tahun sekali ya. 150.000 kali 4. Total fair value-nya kita jumlahin 5650. Sementara harga transaksinya 5250. Maka 5250 ini kita alokasikan. Gimana caranya? Maaf, matiin Kak. Berarti faktor penting buat nentuin separate performance obligation atau satu performance dari harga yang ada sendiri-sendiri atau gaji. Biasanya hintnya kayak gitu sih. Kalau misalkan mereka tuh punya harga sendiri-sendiri, kalau misalkan mereka tuh punya harga terpisah, itu biasanya mengindikasikan mereka itu separate performance obligation. Itu biasanya hintnya di situ. Kalau mereka bisa dijual terpisah dengan harga sekian, itu berarti hintnya di situ. 600.000 dari mana? Terus satu AC-nya kenapa nggak 4,5 juta? AC 4,75 kok di soalnya. AC-nya 4,75. 600.000 ini dari perawatan. Perawatan katanya 150.000 per kedatangan. Pak Agus belinya itu perawatan yang 1 tahun. 1 tahun itu ada 4 kali perawatan tiap 3 bulan sekali. Berarti kan dia 4 kali perawatan. 4 kali 150.000. Mirip sih betul lah. Separate standalone, dia tuh intinya adalah teman-teman nyarinya itu coba aja lihat distinct dan independent. Coba teman-teman elaborasi. Dia distinct nggak? Dia independent. Alokasinya tadi ya berarti 4750 dibagi 5650 kalikan dengan harga transaksi. Yang pemasangan juga gitu, 300.000 per total fair value 5650 kalikan dengan 5250. Perawatan juga gitu, 600.000 per 5650 kalikan dengan harga transaksi. Terus step terakhir adalah pengakuan pendapatan. Kapan boleh kita akui? Saat performance obligation is satisfied. Saat performance obligation telah selesai dilaksanakan. Jadi kalau gitu beda-beda tentu pendapatannya boleh diakui. Untuk jual AC-nya aja, untuk kirim AC-nya aja, ya berarti saat dikirimkan, yaitu tanggal 4 Agustus. Untuk pemasangan, ya berarti saat selesai pemasangan, berarti tanggal 15 Agustus. Untuk perawatan, ya setiap dia ngerawat, mulai pertama kali kan 1 November, terus tiap 3 bulan, 1 November, 1 Februari, 1 Mei, dan 1 Agustus. Ini baru kita boleh akui pendapatan. Jurnalnya kan di sini. 1 Agustus terjadi kontrak. Tapi saat itu juga Pak Agus itu wajib memberi uang. Yes, betul sekali. Saat kewajibannya terpenuhi. 1 Agustus Pak Agus sudah ngasih uang. Padahal kita baru ngirim 4 Agustus. Kita baru masang 15 Agustus dan 1 November untuk perawatan. Maka kita catat cashnya 5250 tapi semuanya masih unearned karena ya belum selesai, belum boleh kita akui. Nah lalu kapan kita boleh akui sebagai revenue? Masing-masing tadi sesuai dengan nomor 5 ini. Buat kirim AC, ini diakui 4 Agustus. Sales. Buat pemasangan baru boleh kita akui 15 Agustus. Dan service untuk pemasangan untuk perawatan ya baru boleh saat 1 November. Dan service saat 55 dibagi 4 kali kedatangan. Itu kan berikutnya tanggal 1 Februari 4 kali ya. Februari 21 Mei 2021 sama 1 Agustus 2021. Ya nyata kayak gitu terus.
performance itu sebutannya kewajiban terpisah. Kalau nggak terpisah berarti satu performance obligation gitu aja. Satu performance obligation. Oh, kalau misal pelunasan pembayarannya setelah selesai instalasi dari statusnya. Ini ya, jadi belum bayar tadi. Nah, maka 4 Agustus itu teman-teman boleh tidak minimal atau boleh pakai kontrak aset tadi. Jadi 4 Agustus kan udah dikirim barangnya, tapi belum selesai dan belum boleh ditagih gitu kan. Belum boleh ditagih. Maka 4 Agustus tadi kita boleh mencatat kontrak aset, tapi juga di kontrak aset pun nggak. Oke, selesai teman-teman. Oke, sampai jumpa minggu sore di kelas praktik kalau teman-teman dapat praktik. Dadah, terima kasih ya teman-teman, semoga paham semua. Terima kasih atas atensinya hari ini. Sampai jumpa hari Minggu sore. Dadah, assalamualaikum. Sip, saya meeting ya.